Memaknai daripada arti pangupa itu. Prosesi yang kita tunjukkan di sana adalah menunjukkan rasa bahagia kita atas sesuatu hal yang kita hajatkan jauh-jauh sebelumnya. Contoh yang kita peragakan adalah mengupa haruan boru ataupun anak kita yang kawin yang membawa pasangannya. Jadi dalam hal ini tentu ya dikatakan mengupa ada sebagai bahan yang kita butuhkan. Nah, pada umumnya di daerah kita mulai dari ayam, itu yang paling kecil. Tapi di bawahnya itu masih ada, bisa telur aja pun bisa. Nah, selanjutnya di atas daripada ayam ada kambing. Di atas daripada kambing ada kerbau. Dan itulah yang paling besar. Di sana di hidangan ada, ataupun bahan yang kita sajikan sebagai upah-upah, di sana itu dikatakan surat tumbagawa holing. Mengapa dia dikatakan surat tumbagawa holing? Karena dia di sana tidak punya tulisan, tapi bisa kita baca, bisa kita maknai. Misalnya, kita awali dari tampi. Apa makna yang kita dapat dari tampi itu? Tentu kita harus berpikir, tampi gunanya adalah untuk membersihkan beras. Tampi itu harus yang berbentuk segi empat, nggak boleh yang bulat. Ngapain? Karena begini, tampi itu adalah untuk membersihkan. Jadi karena si pengantin yang kita upah-upah, ini mengajari kepada dia. Nah, baru kami, karena kamu udah melaksanakan ijab kabul, udah melaksanakan perkawinan, tentu harapan kamu punya anak. Baik laki maupun putri. Ataupun istilahnya anak yang soleh ataupun solehah. Tentu dalam hal ini, kamu harus membersihkan perbuatanmu. Apa itu perbuatan? Di bidang pekerjaan kita, di bidang pakaian kita, di bidang perkataan kita. Sedangkan segi yang empat itu, apa makna yang terkandung sana? Nah, Inang, kamu udah berumah tangga, kamu wajib mendirikan dalihan natolu, falsafah daripada orang kita Batak. Apa itu dalihan natolu? Manat mardongat tubuh, elek marboru, somba marmora ataupun marhula-hula. Kalau kita masih waktu lajang ataupun anak gadis atau muda, ya itu enggak palah patuh, kewajiban bagi kita, itu merupakan sunat. Tapi kalau udah berumah tangga, itu wajib kita dirikan itu, dalihan natolu. Sedangkan segi empat, pertemuan pangkal dan ujung. Nah, prinsipnya apa? Itu adalah untuk melaksanakan syariat agama yang disampaikan oleh Rasulullah. Tampi tadi, ataupun bahasa angkolanya anduri. Yang kedua, di atas anduri apa? Bulung ujung. Daun ujung, bukan ujung daun. Karena ujung daun banyak, tapi daun ujung hanya satu dalam satu batang. Nah, di sana itu kan pertemuan antara daun ujung yang satu pokok dengan satu pokok itu bertemu. Nah, bayangannya betapa banyaknya daun, mengapa harus itu yang dipilih? Artinya begitu banyaknya di sana, laki-laki ngapain itu harus dipilih perempuan? Demikian juga sebaliknya, maka mereka bertemu. Itu tadi di dalam falsafah dalihan natolu ataupun tampi tadi. Di atas daun pisang ada itu nasi putih. Ataupun nasi istilahnya. Artinya inilah gambaran manusia. Karena situ kan beraneka macam. Beraneka macam dia. Ada si latihan, si rams dan sebagainya. Ada si pulo dan lain sebagainya itu. Jadi secara filosofinya, melihat daripada ragam nasi itu aja udah tahu kita. Kalau ini nasinya, ini hanya lauknya udah lancar ini. Selanjutnya di atas daripada nasi itu ada. Banyak yang besar lah kita buatkan. Kepala kerbau. Kepala kerbau itu ada di sana mata, ada mulut, ada telinga, dan ada otak. Ada hati, ada kaki. Apa arti mulutnya? Pantun hangoluan teas hamatian. Istilahnya, mulut kamu adalah harimau kamu. Nah, sedangkan telinga apa gambarannya? Tangi di siluluton itte di siriaon. Ini sejalan dengan hukum agama kita. Kalau ada musibah, ya walaupun tidak ada yang memberitahukan kepada kita, tapi kita tahu ada waktu kita, ada kesempatan kita, ada biaya kita, wajib hukumnya datang. Udah itu ada mata guru roha sisian. Ya jadikanlah mata ini sebagai alat kita untuk belajar, pandang jauh. Si anu bisa berhasil, si anu gagal, si anu ini. Ya,
Tentu kita timbang dalam hati kita, bawa ke hati. Demikian juga otak. Apa otak? Otak adalah untuk berpikir. Selanjutnya di sana juga ada udang. Apa udang? Udang nadi durung, nadi bahet kuada kadangan, sombula lelungun, harana lelung dapat dari angan-angan. Bagaimana sifat udang? Ini yang kita pikirkan. Coba praktekkan dalam hidup. Kalau udang, kita apa dari belakang, melompat dia. Kira-kira katakanlah 1 meter. 1 meter. Tapi kalau kita, apa dia dari depan, dia melompat ke belakang. Hampir 2 meter. Bahkan bisa lebih. Maka dikatakan falsafahnya apa? Sadahuat tujolo, duhawahu tupudi. Ini artinya di dalam masalah pencarian. Usahakanlah pencarian kita hari ini bisa kita pergunakan untuk 2 minggu ke depan. Jangan seperti kata pepatah, lebih besar pasak daripada tiang. Ini maksud daripada gambaran udang di sana. Selanjutnya ada di sana ikan sayur. Ikan sayur. Ini biasanya ikan mas ataupun lapam yang dipakai di sini ya. Bagaimana sifat ikan ini? Ini yang kita contoh. Ikan ini tidak akan mau ke air yang keruh. Apapun ceritanya. Dia selalu mencari air yang bening. Bening. Kalau ada di atas bening masih. Artinya kita sebagai manusia ya dalam kehidupan ini carilah kehidupan kita dengan orang-orang yang baik. Selanjutnya di sana ada daun ubi. Silalat nadi puyuh. Daun ubinya kan dia apa di belinting dia baru macam diikat. Silalat nadi puyuh. Artinya ini adalah mewakili daripada segala macam tumbuhan yang ada di alam ini. Kita harus sadar bahwa sumber obat adalah pada tumbuhan. Ya, sumber obat adalah pada tumbuhan. Artinya jadikanlah diri kita sebagai obat di dalam kehidupan masyarakat. Ke orang tua kita, pokoknya dalam kehidupan sesama manusia lah. Dan juga lingkungan. Jadikan dirimu jadi obat. Ini arti yang terkandung ataupun filosofi yang kita dapat dari ubi ini. Dan selanjutnya itu ada telur. Kita kopas, dia bening, putih, bersih. Ya, demikian juga harapan orang ke kita. Dipandang orang kita, dia merasa senang, dia merasa puas, merasa bahagia. Udah itu, bagaimana hati kita? Bagaikan emas. Jadi maunya seperti itulah. Kalau bisa putih di luar, emas di dalam. Selanjutnya, yaitu garam. Kalau kita pikir-pikir garam, ya apa sih garam? Harganya pun sekian peraknya kan. Tapi coba manfaat garam itu, dia penyedap. Artinya, jadikanlah diri kamu, pengantin, laki perempuan, jadi penyedap dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yang terakhir, ikan itu kan ditutup dengan ulos godang. Ulos godang. Ulos godang ini ada menggambarkan tatanan kehidupan kita bermasyarakat. Mulai daripada suhut, kahangi, hombar suhut, anak boru, pisang raut, mora, sampai raja. Ini gambaran daripada kain ini. Nah, itu makna yang terkandung dalam upah-upah itu. Mewarisi daripada budaya daripada apa kita ini, leluhur kita ini semakin baik ke depan. Karena prinsipnya pada kami adalah al-adabu faqal ilmu. Hadap itu adalah di atas daripada ilmu. Betapapun pintarnya kita, tanpa etika, tanpa tata krama, tanpa budaya, itu artinya sama dengan nol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malos madani dingin, nabuana tulang kapayu. Horas ton dimaningin, sayur matua bulung. Ute sunde mau di barsa bolas nagari satu sibuan. Sudah itu kita mendukut koras. Jalan dapatnya dikubur ke Tuhan. Botima. Horas, horas, horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunawan Sahri Anggi Ramadan. Gelar Maharaja Ginangan Muda Harahap Tunggal Wayan. Sada 2 tolu 4 5 6 7 7 sundut suara marah. Horas, horas, horas. Soni tuamu opung bor nadioli let didengkan domunita ini maruang raja. Dison mahami nama nabalkon goar mato bangmunu. Ima namora ni Maharaja Ginangan Muda Harahap. Boru enggan, boru
Sidangkan roa. Botima. Sada, dua, tolu, opat, lima, ono, pitu. Pitu sundut suara marah. Horas! 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 Ia marurus siani. Dia nama doan mada tutu hatta dihamu na dua siman jujung. Soni kita narong di lolonon. Mane rap tamikon. Di dion molodo nami tuhamu na dua siman jujung. Bayo pangoli soni boru na dioli. Tubuan lak-lak madamu tubuan sikoru. Tubuan anak kamu tubuan boru. Lak-lak mau diginjak pitu sikoru di golong-golong. Maranah kamu 10 pitu, marboru 10 onong. Moro bolas ketok pangidon. Jong-jong madahamu di sibol bali na mana tapot tua tak toru. Jumolo tubuh dihamu daganak lawak lai. Baru tumadon daganak dada boru. Habang maro sitar-sitar nasonggok matu repes-repes. Tubuan anak kamu na pistar-pistar. Tubuan boru na deges-deges. Marsigor madaw songon ute martangga songon balatu. Marringgit kamu maruseu-se. Marpinahan gumalasu. Maros malaringin-dingin. Nabuano tulang kapayung. Horas ton di maringin sayur matua bulung. Ute sunde di parsa bolas. Naga di sono tu sibuan. Mara jo kita sudah mendokot koras. Jala kolbul siap Tuhan. Botima. Horas. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sira perjor. Dapat na gorsing na da. Pelal ko na gorsing na. Halo, ima. Oh, lo. Lehen minum apa? Cuma dia Aslak mau kan narod. Dulu. Padon ako. Lo, imada. Sala na ito, duwalak pa rumahin. Sira. Murang ba yung permit ka? Nabo pa rin. Tes na dapat, tes na. Oh, Asal na pula. Usap po talaga. Alam nila tapos. Mudah-mudahan warisan budaya tak benda upa-upa dari Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi warisan budaya tak benda di Provinsi Sumatera Utara ataupun menjadi warisan budaya tak benda yang tercatat di pusat, kemudian untuk UNESCO sebagai warisan budaya dunia.